Selamat datang di channel Casetrum. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang PLC Mitsubishi FX3G, yaitu tentang sebuah rangkaian untuk pembacaan encoder. Nah, encoder di sini encoder itu cukup sering ya dipakai di berbagai mesin. Contohnya saja untuk pembacaan pergerakan berapa mili, berapa senti, kemudian untuk kalibrasi untuk pembacaan counter dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk encodernya saya menggunakan encoder yang terdapat 4 kabel. Kabel di sini ada 4. Yang pertama itu untuk V+, V-min, out A dan out B. Nah, sebelum membaca encoder ini kalian perlu pastikan ya untuk inputnya itu menggunakan berapa. Biasanya sih rata-rata menggunakan DC 0 sampai 30 volt DC. Tapi untuk memastikannya kalian perlu membaca wiringnya atau terkadang juga di sini sudah dijelaskan di body encodernya. Nah, di sini selain encoder saya juga ada satu buah push button yang saya gunakan untuk external resetnya. Jadi ini encoder kan secara cara kerjanya dia ketika diputar dia akan memberikan pulse atau sinyal berupa hitungan dari mulai 1, 2, 3 hingga puluhan ribu. Nah, untuk membuat dia secara nol atau mungkin kalibrasi dia perlu membutuhkan sebuah tombol reset. Nah, di set ini saya menggunakan satu buah tombol NO yang saya masukkan ke X5. Untuk kabel-kabel encoder di sini V+ ini saya ambil dari plus 24 di sini dari power supply. V-min ini juga dari power supply dari 0 volt. Kemudian out A ini saya masukkan ke X3, out B ini saya masukkan ke X5. Nah, kenapa di sini X3, X5? Nah, nanti akan saya jelaskan karena ini harus membaca manual booknya PLC-nya. Untuk outputnya ini tidak saya pakai karena nanti akan saya tampilkan saja menggunakan sebuah simulasi agar lebih mudah untuk membacanya. Oke, langsung saja saya buka untuk aplikasi softwarenya ini menggunakan GSWorks 2. Di sini sudah saya konekkan dengan PLC, jadi tidak perlu saya konek ulang. Nah, sebelum kalian membuat laddernya, kalian harus mencari tahu dulu alamat apa yang akan kalian pakai, kode counternya yang akan kalian pakai. Kalian harus mencarinya dulu dengan cara mencari manual book tipe PLC yang kalian gunakan. Karena saya menggunakan PLC FX3G ya, saya cari di Google manual booknya. Manual book PLC itu pasti kalian bisa dapat secara online ya, gratis, tinggal cari saja di Google. Nah, di sini sudah saya download untuk manual booknya. Nah, untuk pembacaannya di sini cukup banyak halamannya yang sebenarnya harus kalian baca, kalian pahami sebelum kalian menggunakan ladder untuk membaca encoder. Namun untuk sederhananya akan saya jelaskan saja secara cepat. Untuk yang lainnya kalian bisa baca secara manualnya. Nah, di sini untuk kode-kodenya ini ada di halaman 119. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalian harus mencari tahu dulu kodenya, kemudian kemana arah kabel encodernya di sini. Nah, di sini ada kode C235, C236, dan seterusnya ini yang nanti akan dipakai di kode laddernya, pembacaannya. Kemudian untuk di sini itu ada input terminalnya. Nah, input terminalnya akan menunjukkan di mana kalian harus memasukkan output kabelnya. Biasanya ada pulse A, pulse B, Z, kemudian ada Z-min, ZB, dan lain sebagainya. Dan di sini akan saya contohkan salah satu saja yang paling sering saya gunakan, yaitu
yang baris paling bawah di sini saya gunakan saja yang C253. Nah, C253 ini ada menggunakan A, B, dan R. Apa ini artinya? Bisa kalian baca di bawah ini. Nah, A itu untuk pass input, B itu untuk B pass input, R itu untuk external reset input. Nah, tadi eksternalnya saya menggunakan push button yang dimasukkan ke X5. Setelah kalian tahu kalian akan menggunakan kode yang mana, kalian cari tahu terminalnya. Di sini C253 yang A, B, R, A ini masuk ke terminal X3 di sini. Nah, X4 ini untuk masuk terminal dari ambil pas B, kemudian R ini masuk ke X5. Jadi kita mengetahui A, B, dan R itu kemana dari di sini. Bisa X0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti akan kita gunakan X3 sebagai out A, X4 sebagai out B, X5 itu sebagai eksternal reset. Oke, buka saja. Di sini sudah saya tuliskan juga untuk mengingatnya. Nah, pertama saya buatkan dulu untuk sinyalnya. Saya gunakan saja internal memory yaitu M800, M8000. Nah, M8000 ini auto standby ya ketika posisi on. M8000. Nah, kemudian pembacaan tadi menggunakan output yaitu C253. Kemudian untuk penghitungannya D0. Kemudian dari D800 bisa kalian ambil lagi. Di sini untuk konversi dari C253 itu ke kode yang lainnya. Jadi perlu dipindahkan dulu untuk pembacaannya. Dikonversi ke menggunakan di sini menggunakan dmove. Terus C253 kemudian dipindahkan ke di sini sudah penjelasannya. Saya buat ke D1, bebas kalian mau D1, D2, D5 itu terserah kalian. Saya di sini menggunakan D1 saja. Kemudian klik OK. Nah, sebenarnya seperti ini itu sudah selesai ya. Sudah bisa untuk membaca encodernya. Cuman untuk pembuktiannya biar lebih jelas lagi akan saya tambahkan untuk penggunaan outputnya. Biasanya itu digunakan untuk analog output, kemudian ada compare data, ada perbandingan. Nah, di sini saya menggunakan yang perbandingan saja. Perbandingan di sini saya gunakan 2, yaitu ketika nilai itu di bawah standar dia akan menyalakan apa, kemudian ketika dia di atas standar dia akan menyalakan apa. Nah, di sini untuk pertama yang pilih yang ini, kemudian tanda kurang dari, kemudian masukkan nilai dari perpindahan data dari encodernya yaitu D1. Nah, masukkan nilai standarnya. Jadi misalkan saya masukkan nilai 1000, K1000, kemudian klik OK. Nah, di sini berikan outputnya. Jadi saya berikan Y0. Kemudian di bawahnya sama juga, cuman di sini lebih besar dari D1 dengan nilai K1000. Kemudian untuk outputnya saya berikan Y1. Nah, untuk yang terakhir yaitu untuk resetnya tadi menggunakan X5 dan klik OK. Di sini RS reset.
D0. Oke, seperti ini saja sudah selesai. Jadi penjelasannya ini rangkaian ini dia untuk membacanya, membaca hitungan encodernya. Kemudian rangkaian ini ketika nilai encoder itu lebih kecil dari K1000 atau dari nilainya lebih kecil dari 1000, maka dia akan menyalakan output Y0. Nah, ketika nilai encodernya itu lebih dari 1000, nah ini lebih dari, dia akan menyalakan Y1. Nah, kemudian di sini ada X5 saya gunakan untuk resetnya. Dan kita compile, kemudian masukkan ke PLC-nya. Udah, execute, klik yes. Dan klik yes. Close. Nah, di sini nilai encoder masih 0 ya. Masih 0 lah. Tadi kan di sini jika D1 itu lebih kecil dari 1000, dia akan menyalakan Y0 karena di sini D1-nya nilai encodernya itu masih 0, jadi Y0 itu langsung menyala. Nah, nanti ketika nilai encodernya itu lebih dari 1000, Y0 akan mati, kemudian Y1 akan menyala. Untuk pembuktiannya di sini saya akan tampilkan untuk seperti HMI-nya, cuma di sini menggunakan software-nya saja. Oke, di sini sudah saya tampilkan untuk simulasinya. Di sebelah kanan ini ada simulasi dari untuk pembacaan encodernya, dan di sebelah kiri ini ada untuk ketika saya memutar encodernya. Nah, kemudian di sini ada X5 ini tombol yang warna kuning, dia untuk reset nilai encodernya. Nah, biasanya untuk encoder itu secara manual dipakai menghitungnya menggunakan digital counter seperti ini. Namun untuk digital counter seperti ini untuk relay-nya dia terbatas ya, kadang hanya ada 1, 2, atau hanya 3. Jadi kalau untuk perintah yang cukup banyak, ya lebih rumit, biasanya menggunakan PLC. Nah, di sini di sebelah kanan, di sini ada tombol reset. Jadi ketika tombol reset ini yang warna kuning saya tekan, maka yang ini akan menyala. Kemudian di sini ada hitungan counter yang akan terhubung dengan counter ini. Kemudian ada Y0. Nah, di sini juga saya berikan lampu indikator Y0. Y0 ini sudah menyala ya, karena tadi perintahnya itu ketika nilai encoder di bawah 1000, Y0 ini akan langsung menyala. Nah, di sini nilai Y0 ini nilai encoder ini masih -1, maka Y0 akan menyala karena dia di bawah 1000. Namun ketika nilai encoder itu di atas 1000, maka Y1 yang akan menyala. Nah, untuk tanda Y1 saya gunakan pilot lamp yang bawahnya. Oke, langsung saja saya tampilkan. Mungkin ini akan agak sedikit delay yang di sebelah kanan karena untuk koneksinya saya menggunakan USB. Nah, ini akan saya coba putar. Seharusnya nilai encoder ini akan berubah. Nah, di sini mulai berubah. Nah, ini mulai saya putar. Nah, perlahan-perlahan 414 masih. Jika nilainya di atas 1000, maka Y1 akan on. Nah, di sini berubah ya. Yang pertama di sini Y0 yang on, kemudian sekarang Y1 yang on. Jangan ditandai di sini ada pilot lampnya yang juga on. Namun ketika saya putar ke arah sebaliknya, berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai encoder ini akan berkurang. Nah, kemudian Y0 akan menyala lagi ya, karena nilai encodernya itu di bawah 1000.
Ketika nilai encoder di atas 1000, maka dia Y1 yang akan menyala. Nah, untuk tombol reset ini sendiri, jadi misalkan saja sedang kalibrasi, kemudian hitungannya kurang pas, kita membutuhkan tombol reset ini. Jadi tadi untuk X5 ini yang warna kuning untuk tombol resetnya. Nah, ketika saya tekan, apa yang akan terjadi di Y0? Nah, ini saya tekan, hitungan encoder kembali ke 0. Nah, ketika saya putar lagi, encoder mulai bertambah secara bertahap. Di sini juga di rangkaiannya juga mulai bertahap ya. Cuma di sini agak sedikit delay. Nah, sebenarnya cukup banyak, hitungan encodernya itu bisa sampai 32.000 sekian. Ini cukup banyak, bisa dilebihkan. Jadi untuk perintah ininya perbandingannya bisa banyak, tidak cukup hanya 2 saja, hingga 10, 20 saja bisa. Dan juga bisa digunakan untuk program yang lainnya. Oke, saya rasa untuk tutorial kali ini seperti itu saja untuk pembacaan encoder. Jika ada pertanyaan silahkan saja tulis di komen, dan jika ada request juga untuk pembuatan rangkaian yang lainnya bisa tulis saja, nanti saya usahakan untuk dibuatkan. Terima kasih.